Halo, selamat sore teman-teman semua yang ada di rumah. Apa kabar kalian hari ini? Jadi di sini kita akan kedatangan tamu spesial nih di podcast No Baperan, nongkrong bersama perangi narkoba. Oke, sebelum itu nih teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Gede Adrian Mahaputra, bisa dipanggil Adrian. Dan di sini saya selaku moderator ataupun host dalam podcast No Baperan, kawan-kawan semua. Nah, jadi sebelum itu nih teman-teman, kita kedatangan tamu spesial, narasumber spesial yang akhir-akhir ini sering muncul juga nih di media sosial teman-teman. Jadi ada Bligung Angga. Oke, mungkin bisa disapa teman-teman Bligung. Om Swastiastu untuk teman-teman No Baperan. Nama Titiang Anak Agung Made Angga Hartayana. Kebetulan Titiang menjabat sebagai Manggala Pasikian Yohana Kota Denpasar. Oke. Keren sekali nih. Jadi Manggala Pasikian Yohana Kota Denpasar, teman-teman. Oke, sebelumnya kita kan sudah divaksin nih Bligung. Udah mengikuti prokes segala macam. Kayak ada baiknya kita juga melepas masker nih. Lu udah vaksin berapa kali? 2 kali. Oh, saya udah 3 kali ya. Wah, siap. OTW 3 kali ya. Iya. Oke nih, jadi kayaknya sebelum masuk ke pertanyaan inti nih Bligung, mungkin nanya kabar Bligung juga nih, kesibukan Bligung akhir-akhir ini apa aja, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman yang ada di rumah nih Bligung. Untuk kesibukan, kebetulan saya juga bekerja ya, di samping menjabat sebagai Manggala Pasikian Yohana Kota Denpasar. Saya bekerja di lembaga Badan Pemusyawaratan Desa yang bertempat di Padang Sambian Kajil. Dan kesibukan lain kebetulan saya beternak. Ya, kebetulan yang beternak muda. Kecil-kecilan sih. Kita beternak babi. Kebetulan yang beternak babi karena yang rasa di Bali itu babi itu tidak akan habis-habisnya. Setuju, apalagi upacara gitu ya. Ya, kebetulan Tiang juga ada warung kecil-kecilan. Kebetulan kita punya warung kecil-kecilan menjual ayam goreng lah. Apa nggak keteteran tuh Bligung, banyak kesibukan Bligung yang akhir-akhir ini, apalagi menjabat sebagai Manggala juga nih, Manggala Pasikian Yohana Kota Denpasar Bligung? Kalau sibuk sih artinya kita bagi waktu ya, artinya kebetulan juga bukan semuanya saya full yang mengambil. Kebetulan juga saya ada pembantu-pembantu yang mengambil di sana, artinya nggak terlalu sibuk sih. Udah dibagi-bagi, harus dinikmati. Semua proses itu harus dinikmati, berarti biar nggak beban jadinya. Jadi harus dinikmati teman-teman. Apapun kesibukan teman-teman semua yang ada di rumah harus dinikmati, dirasakan, karena itu sebuah proses. Betul sekali. Oke. Jadi teman-teman semua, sebelum kita mulai nih, kita akan dengan Bligung Angga, kita akan membahas seputar kearifan lokal Bali, kebudayaan Bali dan tradisi Bali yang saat ini ataupun akhir-akhir ini menjadi sebuah isu yang wajib kita bicarakan, wajib kita ketahui juga nih teman-teman. Oke? Sampai jumpa di session berikutnya. Oke teman-teman semua, jadi balik lagi nih bersama Bligung Angga dan saya Adrian di podcast No Baperan, nongkrong bersama perangi narkoba. Oke teman-teman semua, jadi kita sambil melilingi kota Denpasar Bligung ya. Keren ya mobilnya ya. Wah keren banget, baru isi sirina ya. Keren, luar biasa sekali nih dari teman-teman BNN menyiapkan ini semua. Oke. Jadi sambil keliling Bligung ya, nanya-nanya sedikit aja sih sebenarnya Bligung. Jadi saya sendiri penasaran nih Bligung, dan mungkin teman-teman juga, apa sih sebenarnya Pasikian Yohana Kota Denpasar itu Bligung? Pasikian Yohana Kota Denpasar itu adalah artinya organisasi yang mewadahi seketruna seluruh Kota Denpasar khususnya. Dan awal terbentuknya Pasikian yang sampaikan juga Pasikian Yohana berawal dari Perda yang dibentuk oleh Pak Gubernur, yaitu Perda Desa Adat terkait dengan MDA. Kebetulan kita di bawah MDA, kita pun ada lembaganya lain juga, Krama Istri, Pecalang, dan Pemangku, dan Serati, dimana dalam hal ini Pak Gubernur sangat memperhatikan, artinya untuk menjaga adat dan budaya itu dibentuklah Perda ini gitu. Luar biasa sekali nih teman-teman. Jadi
Pesekian Yowana Kota Denpasar ini tidak hanya terbentuk begitu saja nih teman-teman. Nah, kalau boleh tahu juga nih Beligung, kan Pesekian Yowana Kota Denpasar ini kalau menurut pandangan saya sendiri mungkin kegiatannya tentang kearifan lokal Bali, menjaga budaya Bali, menjaga tradisi Bali, dan lain-lainnya. Mungkin Beligung bisa ceritakan sedikit nih, kegiatan ataupun acara dari Pesekian Yowana Kota Denpasar ini sebenarnya apa aja Beligung? Kebetulan kita juga baru dibentuk ya. Kita dibentuk 26 Desember 2021 kemarin. Dan adapun kegiatan yang sudah sebenarnya kita lakukan, yaitu pembagian masker, memerangi COVID juga kita bersama-sama, yaitu melaksanakan vaksin, melaksanakan pembagian sembako juga kita bekerja sama dengan pihak ketiga, dan juga yang paling viral juga ya untuk saat ini ya, kita mewadahi aspirasi dari anak muda, yaitu pelaksanaan ogoh-ogoh ini. Itu sih yang baru kita laksanakan. Tapi untuk ke depan pasti ada juga rahasia juga. Wah, itu. Udah ada timeline Sudah ada project. Berarti nggak hanya berpaku pada budaya aja Beligung ya, ada aksi sosialnya, ada kegiatan bagi-bagi sembako, tadi bagi-bagi masker, karena berhubungan sekarang kan pandemi juga nih Beligung. Betul. Oke, Beligung nih, mungkin saya juga penasaran nih Beligung. Nah, proses Beligung menjadi Manggala ataupun ketua Pesekian Yowana Kota Denpasar ini sebenarnya gimana sih Beligung? Karena kan mungkin yang namanya Manggala ataupun ketua itu ada pemilihannya, ada musyawarah, mufakat, dan mungkin proses-proses yang lainnya Beligung. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kebetulan tugas membentuk suatu lembaga ini yaitu adalah dari Pesekian Provinsi Bali yang pertama. Kebetulan waktu itu kita disurati oleh Provinsi Bali, Manggala Pesekian Yowana Kota Provinsi Bali. Lalu sampailah di MDA. Di MDA itu dibagikan surat ke masing-masing desa adat yang ada di Kota Denpasar. Dan di sanalah kita berkumpul musyawarah di sana di Utama Praja di Gedung Wali Kota Denpasar. Lalu kita melaksanakan musyawarah mufakat, dan di sanalah waktu itu saya sendiri didaulat menjadi ketua Yowana Kota Denpasar gitu. Jadi artinya dengan musyawarah mufakat. Berarti ada pemilihan, ada persetujuan juga dari kita ada masing-masing kecamatan mengajukan calon masing-masing. Kebetulan waktu itu teman-teman saya sendiri sepakat untuk ya inilah kita jadikan pengurus. Luar biasa nih teman-teman. Jadi Beligung Angga ini melalui proses yang panjang dengan syarat yang lumayan ya. Tadi ada pemilihan secara musyawarah dan mencapai mufakat, begitu teman-teman. Oke, ini Beligung. Mungkin memang waktu dari 26 Desember tadi ya Beligung bilang, itu mungkin ada suka duka walaupun hanya baru beberapa saja kegiatan yang sudah terlaksana. Mungkin ada beberapa kesulitan juga yang Beligung temukan selama Beligung berproses sebagai Manggala ataupun ketua Pesekian Yowana Kota Denpasar. Nah, mungkin bisa diberitakan juga nih ke teman-teman yang ada di rumah, gimana sih cerita Beligung selama menjadi ketua, selama menjadi Manggala Pesekian Yowana Kota Denpasar, yang mungkin akhir-akhir ini sering muncul di media sosial tentang ogoh-ogoh terutama nih Beligung. Mungkin kalau sulit yang Beliau sampaikan tadi, artinya sulit sih itu artinya kembali ke diri sendiri ya, gimana kita menghadapi masalah. Kebetulan kesulitan kita pasti dengan kalau lembaga itu tidak ada keuangan, gitu ya. Suatu organisasi tidak ada keuangan, kita tidak jalan. Tapi dalam hal ini saya juga mengajak teman-teman jangan pesimis dengan keadaan seperti itu. Ayo kita bangkit. Kebetulan kita bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga. Kita mengajukan proposal, kita mencari pihak ketiga perusahaan. Ayo kita bangun Kota Denpasar ini gitu. Adapun yang viral kemarin, yaitu adalah proses kita untuk mewadahi apa aspirasi teman-teman kita di bawah. Itu sih. Wih, lumayan juga nih. Walaupun terbilang 2-3 bulan ya kurang lebih Beligung kan. Ini udah lumayan juga nih teman-teman. Ada beberapa pembelajaran yang Beligung dapat di Pesekian Yowana Kota Denpasar. Nah, mungkin dari saya sendiri ini juga penasaran nih Beligung, gimana sih sebenarnya cara ikut ataupun tergabung ke dalam lembaga Pesekian Yowana Kota Denpasar maupun Pesekian Yowana Provinsi Bali dan kabupaten-kabupaten kota yang lainnya Beligung.
Yang berbicara khususnya di Kota Denpasar ya. Kalau di Denpasar artinya kita juga punya aturan, pedoman di mana suatu anggota itu bisa masuk ataupun bisa dikeluarkan. Dalam kesempatan ini kebetulan ditanya gimana cara masuknya, yaitu masuk tentunya dengan umur yang bernama kan. Umurnya itu pastinya umur 16 sampai 45 tahun 16. untuk di Kota Denpasar ya. Untuk Kota Denpasar. Yang kedua itu desa adatnya. Artinya kita karena membidangi desa adat, kita perlu tahu desa adat yang jelas juga. Ruang lingkupnya di Kota Denpasar tidak gitu. Kemudian yang pastinya harus siap ngayah. Mudah-mudahan kita ngayah. tidak dibayar. Yang paling penting ngayah. Iya, ngayah tidak dibayar ini. Nah itu dah artinya secara garis besarnya itu yang dapat yang sampaikan. Berarti kurang lebih kunci dari jika teman-teman ikut tergabung ke dalam Pesikaian Yowana Kota Denpasar nih adalah ngayah, teman-teman. Iya. Ngayah tanpa dibayar gitu. Jadi kerja ikhlas sesungguhnya, Betul, teman-teman. betul. Nah, kalau tahu nih kira-kira ada jadwal ataupun ada timeline nih, Bligong, kapan sih sebenarnya pembukaan Pesikaian Yowana Kota Denpasar? Mungkin ada yang teman-teman menonton, ada yang tiba-tiba, wah, aku ingin ikut Pesikaian Yowana Kota Denpasar nih, karena kan mungkin ada yang berpikiran bahwa Pesikaian Yowana Kota Denpasar nih seru, asik, menaungi tentang kebudayaan, dan tidak hanya kebudayaan saja, ada aksi sosialnya juga gitu, teman-teman. Kebetulan kita juga rekrutmen kan artinya kita baru dibentuk ya, artinya kita juga nggak terlalu loss of rekrutmen anggota. Kita akan mencari anggota juga Niki kebetulan dengan syarat ada desa adat yang belum menyetor anggotanya gitu. Kebetulan ada beberapa desa adat yang belum memberikan artinya perwakilan Yowanonya di Kota Denpasar. Mungkin itu aja sih, artinya kita tidak berani open juga karena satu sisi ini adalah organisasi yang hanya tanpa dibayar dan berbuat untuk Kota Denpasar murni ini. Berarti memang benar-benar dimaksimalkan dan dioptimalkan untuk Kota Denpasar sendiri. Betul sekali. Oke, Bligong nih. Nah, ini kita lanjut ke pembicaraan berikutnya, Bligong. Mungkin akhir-akhir ini teman-teman yang ada di rumah pernah melihat, pernah mendengar juga tentang isu pengarakan ogoh-ogoh pada saat pengerupukan ataupun hari raya Nyepi nantinya. Kan itu awalnya ada banyak berita, banyak isu bahwa pengarakan ogoh-ogoh itu dilarang seperti itu. Karena ada pandemi juga dan harus dibatasi begitu. Nah, mungkin Bligong bisa jelaskan ke teman-teman yang ada di rumah gimana proses Bligong yang saat ini sudah bisa memberikan harapan baru kepada semeton Yowana yang ada di rumah bahwa diperbolehkan mengarak ogoh-ogoh, tapi ada batasannya, ada syaratnya yang harus ditaati begitu. Bisa dijelaskan nih, Bligong? Untuk artinya untuk saya sampaikan tadi, kalau pemerintah khususnya guru wisesa kita tidak pernah melarang adanya ogoh-ogoh. Artinya pembuatan ataupun belum mengeluarkan surat untuk pelarangan. Tapi orang tua kita dari MDA sudah memberikan penegasan bahwa mungkin karena ada proses sebelum pengeluaran surat pun, edaran pun ada disampaikan bila mana COVID meningkat akan dikeluarkan surat edaran melarang. Kan udah siap kita. Artinya kemarin itu penegasan itu terkait tentang apa namanya melonjaknya COVID ke level 3 kan. Benar, ya, artinya saya tidak menyalahkan MDA juga karena emang kasus COVID kita naik gitu. Situasi juga ya betul. Tapi dalam hal ini yang bukan sendiri saja kebetulan yang memperjuangkan itu, kebetulan ada juga teman-teman di kabupaten kota yang turut dalam hal ini ambil andil dalam memberikan harapan juga kepada Seketruna kita, yaitu artinya dengan cara audensi dengan Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, kita juga di Denpasar kita audensi gimana Bapak arahannya untuk ini, dan kita meyakinkan guru wisesa kita bahwasanya kita akan siap melaksanakan dengan taat prokes yang seperti bilang tadi apa saja syaratnya. Yang pertama taat prokes, yang kedua kita sampaikan bahwa Seketruna kita sudah vaksin minimal 2 kali baru boleh. Nanti kita setorkan juga pembuktiannya. Yang ketiga tentunya dengan masker ya, masker.
Dan yang terakhir bahkan Bapak Gubernur pun menyampaikan nanti untuk swab antigen pemerintah yang nanggung. Nah, itulah luar biasanya juga dari pemerintah. Saya sangat antusias mendengar itu dan menyampaikan ke teman-teman di Yohane di bawah. Luar biasa nih, berarti sebenarnya pemerintah itu sangat mendukung adanya tradisi, sangat mendukung teman-teman Yohane di seluruh provinsi Bali untuk bisa berbudaya, melestarikan tradisi. Tapi mengingat situasi yang saat ini pandemi teman-teman, ada COVID juga yang meningkat, ada Omikron, bahkan ada varian baru. Jadi teman-teman Yohane juga harus bisa mengerti dan bisa memaklumi hal ini, kenapa bisa terjadi. Dan mungkin pemerintah juga tidak ingin hal ini bisa terjadi. Jadi diberikan keleluasan hanya di Wewidangan Banjar saja, dan harus vaksin minimal 2 kali. Kalau bisa 3 kali nih Beligong ya. Ya, saya udah 3 kali ya. Wah, siap, mantap. Saya UTW 3 kali. Ya, harus segera. Jadi begitu nih teman-teman Yohane. Jadi jangan sampai teman-teman Yohane yang ada di seluruh Bali khususnya itu merasa bahwa pemerintah melarang teman-teman Yohane untuk bisa berbudaya, melestarikan tradisi. Sebenarnya tidak, teman-teman semua. Jadi pemerintah mendukung, dan yang sama seperti yang Beligong tadi sampaikan bahwa kita bisa berbudaya, kita bisa tetap melestarikan tradisi, tapi juga harus taat protokol kesehatan. Seperti itu Beligong ya. Sedikit berbudaya boleh, tapi kesehatan itu wajib. Ya, nomor 1. Wah, benar sekali. Oke, baik teman-teman semua yang ada di rumah. Jadi kita sekarang dengan Beligong sudah berada di Banjar Taensiat nih. Jadi kita sambil melihat proses pembuatan ogoh-ogoh yang ada di Banjar Taensiat ini, kita sambil berbincang-bincang santai dengan Beligong nih. Oke, Beligong nih, mungkin kita lanjut dari pertanyaan yang sebelumnya nih. Jadi menurut Beligong sendiri nih, makna dari perayaan Hari Raya Nyepi ini apakah harus secara euforia besar-besaran atau boleh hanya secara simbolis tapi bermakna dan memiliki esensi yang tentunya sudah harus dilaksanakan oleh masyarakat Bali? Dalam hal ini artinya euforia berlebihan itu kan hanyalah oknum ya. Artinya dalam pengerupuan khususnya ini pun sebenarnya dirayakan dengan sesajen, artinya upacara-upacara saja, tidak dengan ogoh-ogoh. Adapun budaya atau tradisi ogoh-ogoh ini baru masuk di tahun 80-an. Ya, artinya kan ini suatu tradisi dan budaya yang akan kita kembangkan. Satu sisi ini suatu hal yang positif sekali untuk anak muda kita. Ya, artinya untuk euforia yang berlebihan itu sangat keliru juga bagi saya ya, khususnya dalam hal ini. Tapi dengan makna simbol itu merupakan cara orang Hindu Bali mengimplementasikan artinya wujud yadnyonya dia seperti ogoh-ogoh. Kan artinya disimbolkan dengan raksasa yang seram, artinya itu buto yang harus dilenyapkan di muka bumi gitu. Artinya dalam hal ini orang Hindu Bali itu udah melekat dengan simbol-simbol itu gitu. Jadi benar sekali nih bahwa sebenarnya perayaan Nyepi itu tidak harus secara euforia besar-besaran, karena itu hanya ulah beberapa oknum saja, begitu Beligong ya. Jadi kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya Beligong. Kan akhir-akhir ini saya lihat juga di postingan Yohane Bali Instagramnya khususnya itu Beligong saat ini membuat lomba, tapi lombanya itu melalui foto, video dan hanya di tempat saja Beligong ya. Gitu. Itu juga bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Sabope Desa juga di Kota Denpasar. Nah, kalau itu gimana teknisnya Beligong? Mungkin bisa diceritakan nih ke teman-teman semua yang ada di rumah dan bisa menyaksikan bagaimana proses pelaksanaan penilaiannya. Dia cuma menyampaikan secara garis besarnya saya ya. Artinya lomba ini kita bentuk untuk artinya mengapresiasi, artinya menyemangati teman-teman kita yang ada di Sekatruno, khususnya di Banjaran, agar lebih termotivasi untuk melaksanakan atau pembuatan ogoh-ogohnya. Di mana lomba yang kita laksanakan yaitu ada 3 lomba. Yang pertama lomba on the spot, kita menilai di Banjar tersebut untuk mengurangi kerumunan. Yang kedua kita penilaian secara foto yang tadi bilang ya, foto favorit, artinya nanti kita menilai dengan cara like terbanyak. Dan yang terakhir kita melaksanakan lomba taat prokes, di mana ini inisiasi dari Bapak Wali Kota juga. Kebetulan dalam hal ini Bapak Wali Kota menegaskan untuk menekan artinya agar teman-teman di bawah
Seketruna lebih lebih tertib dalam melaksanakan pengerupuan atau pengaraan ogoh-ogoh, ya dilaksanakanlah lomba ini. Memaculah untuk mereka untuk agar lebih apa namanya, lebih semangat dan lebih tertib. Semangat boleh, antusias boleh, tapi tertib prokes wajib. Prokes wajib. Yeah. Okay. Jadi anak-anak muda atau Yowana di Bali ini masih bisa berkreasi, masih bisa berproses untuk melestarikan budaya, tapi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Gitu. Luar biasa sekali nih, Bligong nih bisa istilahnya menginisiasi sebuah program kreativitas di tengah pandemi, khususnya untuk bisa melestarikan ogoh-ogoh yang ada di Bali. Oke Bligong, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Kan mungkin ya ada beberapa berita, beberapa isu itu bahwa akan ada istilahnya euforia Mabuk Agung di saat pelaksanaan Nyepi. Nah itu bagaimana Bligong? Apakah menurut Bligong itu Mabuk Agung boleh dilaksanakan dan dilaksanakan dengan euforia besar-besaran? Apakah harus Mabuk Agung atau istilahnya memaknai Nyepi dengan cara yang lainnya Bligong? Dalam hal ini tadi kan juga sudah yang sampaikan, artinya euforia berlebihan itu adalah artinya suatu oknum mungkin ya, yang melaksanakan itu, apalagi dengan cara Mabuk Agung. Mungkin saya sendiri pun itu kurang setuju dalam memaknai menyambut hari raya penyepian ini. Adapun Mabuk Agung itu tentunya dari kami Pasikian Yono Kota Denpasar tidak membenarkan itu, ataupun kita menyampaikan ayo kita tidak buat ogoh-ogoh, kita Mabuk Agung, bukan. Tapi dalam hal ini yang pastikan itu adalah masyarakat yang iseng, bahasa saya iseng, oknum-oknum yang iseng dalam hal ini memicu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Maka dari itu saya sangat tidak setuju dengan adanya bahwa nyambut penyepian itu dengan cara Mabuk Agung. Mungkin menyambung ke pertanyaan yang tadi tentang Mabuk Agung. Nah, mungkin kan orang-orang atau oknum nih itu berpikiran bahwa wah ini Nyepi kita kesempatan nih untuk bisa mabuk-mabukan, bahkan ada yang mungkin nih akan ada yang sampai menggunakan narkoba. Nah itu gimana tuh Bligong? Apakah sebenarnya Nyepi ini akan menjadi kesempatan untuk melakukan hal-hal negatif atau hal-hal positif nih Bligong? Kembali lagi ke oknumnya, yang tidak memungkiri hal itu, tapi artinya kita tidak tahu juga ya, karena hari raya Nyepi ini adalah hari raya yang tidak boleh keluar, tidak boleh menyalakan api dan segalanya. Artinya kita hanya dituntut untuk berdiam aja di rumah dengan melantunkan sloka-sloka itu ya. Dalam hal ini juga adanya oknum pasti ada. Nah, yang yakinkan pasti ada menikmati kesempatan ini. Apalagi kan artinya polisi juga tidak berani menangkap. Nah, dalam hal ini kan penyepian silent juga kan, artinya nggak ada motor juga kelewatan. Polisi pun nggak berani memantau dalam hal ini. Dalam hal ini pasti juga saya yakin ada, tapi kita dalam hal ranah itu tidak berani terlalu jauh lah. Tapi kita harapkan sih anak-anak kita tidak Seketruna khususnya. Berarti seharusnya harus melaksanakan catur berata penyepian dengan secara yang serius, berdiam diri di rumah, mengikuti aturan lah istilahnya. Jadi begitu teman-teman untuk Yowana yang ada di rumah, khususnya Yowana Bali, jangan sampai melakukan hal-hal negatif yang seharusnya tidak kita lakukan, dan jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal negatif, dan wajib melaksanakan catur berata penyepian yang seperti disampaikan oleh Bligong tadi, seperti membaca sloka, berdiam diri rumah, mungkin merenung ya, berkontemplasi seperti itu, apa-apa saja kesalahan yang sudah kita laksanakan. Ya, betul sekali. Mengintrospeksi diri lah. Betul sekali. Jadi bisa mengintrospeksi diri juga teman-teman. Ya Bli, mungkin kayaknya kita udah hampir sampai di penghujung podcast nih Bli. Iya. Mungkin bisa Bli sampaikan nih pesan untuk Yowana yang ada di seluruh Bali biar bisa semangat untuk selalu bisa melestarikan budaya Bali walaupun di tengah pandemi. Tentunya yang pertama, anak muda nggak boleh pesimis ya. Artinya dalam hal ini tetap saya sampaikan semangat, namun jangan lupa juga proses yang sudah kita dari teman-teman kabupaten kota alami dalam memperjuangkan ini pun sangat sulit sekali. Kami sangat berharap sekali agar teman-teman Seketruna khususnya di Denpasar tetap patuhi apa yang sudah kita sepakati, apa yang protokol sudah tetapkan, apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah, sehingga sudah diizinkan melaksanakan
pengaraan ogoh-ogoh ini. Maka dari itu saya sangat memohon sekali agar kita bersama-sama mengindahkan peraturan yang sudah kita tetapkan. Dan tentunya untuk anak muda Bali jangan pernah putus asa tentunya, dan tetap jauhi narkoba. Ya. Pas ya? Setuju. Sepakat. Ya, harus bersinar lah anak muda kita ya. Bersih dari narkoba. Narkoba. Ya. Berarti kita sebagai generasi muda jangan sampai putus asa ya, Beli ya. Betul, harus Karena- optimis. Ya, harus optimis. Karena kan kita sejatinya berbudaya itu tidak harus secara euforia besar-besaran, tapi misalnya simbolis tapi bermakna. Bermakna. Dan yang paling penting bersinar, bersih Harus dari narkoba. narkoba. Oke, jadi teman-teman semua terima kasih karena telah menyaksikan podcast No Baperan Nongkrong bersama Perangi Narkoba. Jadi sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih pada Bligo Angga yang sudah mendampingi saya pada kesempatan kali ini untuk bisa mengeksplor tentang kearifan lokal Bali, khususnya perayaan ogoh-ogoh yang saat ini di tengah pandemi gitu. Jadi mungkin kita akhiri dengan para Mas Santi saja, Bligo ya. Om Santi 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 Om. Pemuda bersinar. Bersinar.